Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Tadi menanggapi kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Yasona. Mungkin sedikit dari Anda, Mas. Saya ada dua hal menyikapi Pak Yasona. Pertama, dikatakan bahwa pemberian ini harus, pemberian remisi buat koruptor harus memenuhi peraturan perundang-undangan, syarat sebagai diatur di situ. Nah, cuma memang dalam catatan ICW seringkali pemberian remisi pertama tidak transparan. Kemudian yang kedua, kita seringkali temukan beberapa kasus di mana pemberian remisi, kemudian pembebasan bersyarat koruptor itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini PP 99 tahun 2012. Saya ambil contoh misalnya kasus Harta Timur Daya. Pembebasan bersyaratnya menurut kita cacat karena misalnya tidak ada rekomendasi KPK yang menyatakan bahwa dia justice kolaborator. Begitu juga dengan pemberian buat Anggodo Wijoyo ya. Yang menurut kita pemberian remisinya itu ajaib gitu ya, bahwa dia bukan justice kolaborator tapi remisinya juga luar biasa. Tapi kalau dari pernyataan Pak Menteri bahwa status justice kolaborator itu hanya berhenti pada kemudian... Nah, ini yang juga saya harus koreksi dari Pak Menteri. Tidak semua hal itu berhenti di penghukuman. Saya ambil contoh kasus M. Najarudin. Najarudin dijerat dengan sejumlah kasus korupsi oleh KPK. Wisma Atlet, kemudian Hambalang, beberapa kasus lain misalnya juga divestasi saham Garuda, dan kemudian proyek-proyek yang itu ditangani oleh perusahaan Najarudin. Nah, Najarudin juga berstatus justice collaborator dalam kasus yang lain. Jadi tidak hanya berhenti di penghukuman, tapi dia bisa juga memberikan informasi atau membantu KPK dalam hal ini membongkar kasus-kasus yang lain, yang itu juga dia ketahui atau dia terlibat dalam proses itu. Jadi dia mendapat reward. Dan akhirnya mendapat reward, dan juga itu diusulkan sebagai justice collaborator oleh KPK. Nah, yang dalam konteks justice collaborator dan penegak hukum tadi saya coba menambahkan dari Pak Menteri. Kalau dia justice kolaborator, jaksa bisa menuntut dia secara ringan. Atau hakim mengurangi hukumannya karena dia berstatus sebagai justice kolaborator. Paling tidak seperti itu. Iya, artinya bahwa itu semua juga kepada keputusan hakim begitu kan? Bukan tidak. Iya, bisa keputusan hakim, bisa juga keputusan penegak hukum yang bersangkutan. Apakah dia mau mengusulkan ini sebagai justice kolaborator, kan perkembangannya hanya penegak hukum ini yang tahu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, bagaimana kemudian tanggapan Anda terkait dengan pemberian remisi yang dianggap cenderung tidak transparan juga begitu ya Pak? Silakan. Benar yang dikatakan Emerson. Benar yang dikatakan Emerson ya. Kalau justice kolaborator, ya udah hakim pada waktu itu dia menghukum ringan, ada diskon. Ya. Tapi kalau tidak, ya dihukum berat. Jadi itu saya katakan kamarnya di sini. Nah, tadi dikatakan oleh Emerson, ya, ada orang-orang ya. Kalau itu yang lewat-lewat itu kan bukan di tempat saya belum menteri waktu itu. Artinya ada pembenahan juga, Pak ya. Tetapi apa yang sekarang ini, memang di PP 99, ya, di PP 99 karena justice kolaborator itu harus meminta rekomendasi dari penyidik penuntut awal, ya kita selalu minta. Kita minta surat ke jaksa. Kalau itu proses jaksa, kita minta surat ke KPK. Kalau KPK tidak kasih, kita tidak beri. Walaupun saya tidak sependapat dengan PP 99, tetapi itu dia. Hanya saya hendak meletakkan kepada sistem yang saya katakan tadi, sebetulnya kita harus meletakkan sistem ini. Saya sependapat bahwa para narapidana, para pelaku koruptor itu harus sebagai extraordinary crime, dia harus dihukum berat. Dan pemberian remisi, syarat pemberian remisinya itu tidak sama dengan yang umum. Misalnya kita susun ketentuan, misalnya kalau yang umum dapat 1, dia 1/3 atau setengah dari yang diberikan remisi. Jadi kalau misalnya 1 bulan dia hanya berhak 15 hari. Kalau sekian 2 bulan dia hanya berhak 1 bulan atau 45 atau 30 hari. Jadi bisa diatur sedemikian rupa, tetapi kamar sistem peradilan terpadu itu harus betul-betul kita letakkan menurut sistemnya yang benar. Itu yang saya katakan, ya. Saya dalam rangka transparansi, ya, saya sudah katakan kita akan menerapkan sistem remisi online, PB online, ya. Kita akan memperbaiki sistem ini. Saya sependapat bahwa masih banyak hal-hal. Saya sudah menyampaikan ini kepada staf saya. Saya kalau saya menemukan soal-soal seperti ini, saya akan tindak keras. Tetapi kita harus memperbaiki sistem itu. Sependapat saya bahwa masih ada pemberian remisi yang ada main hengki-pengkinya. Itu sebabnya saya katakan kita harus perbaiki sistemnya. Sistem online sehingga transparan. Kalau seorang A mengajukan
remisi online langsung masuk ke Dirjen Pas, ke Kanwilnya bisa dikontrol, Menteri bisa kontrol, ya kan, variabel-variabelnya apa saja, dokumen pendukung apa saja. Ini kita perbaiki sistem. Tapi ini masih uji coba. Saya mendorong staf saya di Jenpas untuk terus meningkatkan supaya ini nanti PB online dan remisi online ini bisa berjalan secara baik, sehingga transparansi itu tadi seperti yang dikatakan Emerson bisa kita lakukan. Ya, saya mungkin potong. Jadi, Pak Menteri. Kita harus ya, saya senang dengan gagasan Pak Menteri yang soal sistem membuka transparansi dalam hal ini. Kan saat ini tadi sudah disinggung ada 54.000 narapidana yang dapat remisi, 2.000 diantaranya itu adalah pelaku tindak pidana korupsi. Nah, cuman yang menjadi simpang siur di masyarakat adalah siapa 2.000 itu. Nah, kalau tadi Pak Menteri bilang soal isu transparansi, ada alangkah baiknya sebenarnya nama-nama itu diakses oleh publik. Publik juga sekaligus juga mengawasi sebenarnya kinerja dari jajaran di bawah Pak Menteri. Bahwa misalnya ada beberapa nama ini yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada beberapa nama yang saat ini simpang siur Pak Menteri. Misalnya ada Dada Rosada, kemudian juga Emir Muiz dan beberapa nama lain yang menurut catatan kami itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan jadi simpang siur karena ketika dikonfirmasi ada yang bilang Dada Rosada atau Emir Muiz dapat, kemudian ada juga di sisi yang lain yang bilang bahwa ini masih usulan. Lalu yang fake yang mana? Karena kita tidak bisa mengetahui. Karena kita tidak tahu dan kita tidak bisa koreksi. Begitu. Ya, silakan Pak Menteri. Oke. Nanti ini kan ada beberapa yang masih usulan di tangan saya ini juga ada yang belum ada nama yang disebutkan itu, ya. Nanti akan saya cek, ya. Tetapi sistem ini harus kita saya sependapat itu sistem ini harus kita transparan. Jadi begini, yang saya juga perlu sampaikan ya, ada diskriminasi, ya, di dalam justice kolaborator. Jujur saja, kalau itu ditangani oleh kejaksaan lebih mudah dapat justice kolaboratornya, rekomendasinya daripada yang dari KPK. Membuat teman-teman yang orang-orang yang dibuat napi koruptor merasa didiskriminasi. Jadi ini perlu diselesaikan secara baik. Nah, menurut saya sedang mengajukan studi kampus-kampus dan supaya kita susun satu ketentuan yang lebih adil, lebih baik, lebih transparan nantinya. Ya, dalam soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Ya, kita perbaiki sistemnya sama-sama. Bahwa ada treatment yang berbeda kepada koruptor, teroris dan bandar narkoba, yes, karena dia extraordinary crimes. Itu sebabnya harus kita buat dengan baik supaya indikator-indikatornya menjadi benar. Ya, saya nanti akan minta di Jenpas mempublis, ya. Kalau ada yang menurut ketentuan tidak benar, itu saya akan tindak, gitu. Saya tidak mau juga ada hengki-pengki di situ. Ya, saya mungkin mengingatkan juga ya buat kita semua. Jadi setiap hari raya keagamaan, setiap 17 Agustus hari kemerdekaan itu kan komitmen pemerintah selalu dipertanyakan soal kok masih memberikan remisi atau pembebasan bersyarat buat koruptor begitu ya. Nah, kalau gagasan menteri ini direalisasikan gitu ya, diumumkan siapa yang diusulkan, kemudian juga diumumkan siapa yang menerima, ini kan juga sebagai bagian kontrol dari publik terhadap kerja-kerja pemerintah, bahwa orang ini sebenarnya tidak layak Pak Menteri, jadi harus dianulir misalnya seperti itu. Nah, sepanjang jajaran PAS juga tidak mempublish itu, tidak mengumumkan pada publik, kita juga akan sulit mengontrolnya. Tapi parameter publik kemudian mengatakan ini tidak layak atau tidak, seperti apa? Jadi sebenarnya simpelnya begini, kasus Dada Rosada yang katanya disebut-sebut gitu ya, diusulkan mendapatkan remisi, menurut catatan kita tidak layak karena pertama harus ditekankan apakah dia justice kolaborator atau tidak. Dan kemudian yang kedua, syarat pemberian remisi adalah telah menjalani sepertiga masa hukumannya dan kemudian berkelakuan baik. Dada Rosada dihukum 10 tahun di tahun 2013. Artinya apa? Kalau sepertiga, dia harusnya baru 2016 baru dapat remisi. Sebelum itu nggak bisa begitu. Baik, Pak Menteri, sebenarnya kita juga mau tahu secara persis sebenarnya apa kemudian syarat-syarat bagi napi untuk bisa menerima remisi, Pak. Ya, itu tadi kalau napi sepertiga ya, itu kalau ada nanti yang saya sudah katakan tadi, kalau ada yang tidak sesuai ketentuan undang-undang, ya
Saya akan minta orang yang mengajukan dan mengusulkan itu bertanggung jawab soal itu. Ya. Ya, cuman kan memang ini Pak Menteri. Saya tidak main-main. Ya, saya sangat apresiasi gitu ya, langkah Pak Menteri mengambil tindakan tegas, tidak akan main-main dalam hal ini. Tapi yang perlu diingat adalah di PP 99 2012, pemberian remisi itu lewat keputusan Menteri. Artinya proses penyaringan itu ada di Pak Menteri gitu. Ada di Pak Menteri. Apakah Pak Menteri mau mengasihkan remisi atau tidak? Nah, itu yang saya pikir juga harus dibuat transparan. Jadi kalau bisa Pak Menteri, jadi 2000 itu publik diumumkan gitu, dikasih penjelasan siapa saja yang terima agar kita juga mengingatkan Pak Menteri gitu, atau pemerintahan Jokowi jangan terjebak nih seolah-olah seperti tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Padahal saya yakin Pak Jokowi, barangkali juga Pak Menteri punya komitmen yang sama soal pemberantasan korupsi. Artinya nama 2000 itu Pak akan masih difilterkah oleh Pak Menteri sendiri, ataukah memang 2000 itu akan diumumkan juga sehingga masyarakat bisa tahu? Kalau sudah, saya sudah kan. Jadi biasanya yang diusulkan pengusulan itu dengan apa? Dengan beberapa telahan, telahan, ini syarat administratif, ini syarat undang-undang, ini syarat ini, ada penjelasan-penjelasannya kepada saya, ya, dan nanti akan saya cek, ya, bisa saja karena banyaknya 53.000 bisa saja kelewatan ya, tetapi saya akan cek dan saya akan minta kalau ada yang tidak memenuhi persyaratan disorongkan juga kepada saya akan minta pejabatnya bertanggung jawab karena membaca 53.000 dan 2.000 itu bukan pekerjaan gampang, ya. Jadi saya juga harus percaya kepada staf saya. Tetapi kalau nanti pada gilirannya ada yang terbukti tidak memenuhi syarat, ya, ketentuan perundang-undangan yang ada dan PP yang ada, ya pasti kita. Artinya pejabat tersebut akan ditindaklanjuti juga begitu Pak Menteri, ini transparansi. Ya. Tetapi itu yang saya tidak suka kalau dikatakan tidak boleh ada remisi, tidak boleh remisi. Wah, itu saya naik darah juga kalau dikatakan begitu. Iya, baik. Kita sepanjang orang itu sudah mempunyai hak dan memenuhi ketentuan perundang-undangan, saya harus lakukan itu. Ya, tapi kalau ada permainan-permainan, ada yang tidak benar. Ya, kalau gagasan di publik kan jelas ya. Jadi kalau kita harus apa? Betul, artinya begini. Yang diinginkan oleh publik adalah pengetatan remisi buat koruptor. Jadi koruptor betul berhak mendapatkan remisi, tapi ada syarat yang ketat soal itu. Justice collaborator salah satu syarat yang harus masuk untuk mendapatkan remisi. Artinya itu ada semacam reward, betul kan? Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan Pak Menteri dan juga Mas Emerson. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.